apa kabar? Gua bilang juga apa guys? Jadi kalau gue bikin apa namanya judul tuh, kalau gue bikin judul tuh itu memang apa namanya, memang ada ininya, ada kemenyan yang dibakar gitu kan. Nah yang kalau yang sekarang tinggal gampang masuknya ya nggak. Ini ngopi dari anak tape trader 11 ya kan. Strategi trading saat IHSG merah merona. Iya. Cara cuan dalam kemerahan. Udah gue bilang kemarin kan, udah gue bilang guys, ganti bobotnya ya kan. Dia lagi mereview bobotnya si Aseng ya kan. Udah gue bilang, tapi gue kasih motivasi buat kalian, mau Aseng ke, mau asing ke, mau asung ke, mau asong ke, tetap aja Indonesia Jaya ya, oke, merdeka gitu ya. Tapi intinya adalah kita udah get the feeling, which is it's a process yang harus dijalankan seorang trader. Akhir-akhir bulan hijau terus, ini kayaknya pasti merah nih gitu kan. Kalau Cilinda udah ngomong, wah mentok emas 100 gitu ya, it's okay gitu ya. Nah jadi hari ini kita tepok jidat buat teman-teman yang lagi kegalauan. Tapi I hear you boys, I hear you guys gitu ya. I'm with you, tenang aja, I'm with you. Oke, tapi yang penting kita ceria terus. Lihat kan, videonya aja ceria, lihat jam ceria, lihat ini ceria ya kan, biar lihat angka juga ceria. But anyway, gua nggak mau berlama-lama, jadi gue langsung aja. Jadi hari ini yang as suspected, dia review lagi bobot investasinya di Indonesia gitu ya. Jadi dia kurang 1,8 T ya, keluar dari Indonesia gitu, keluar untuk masuk lagi. Belum tentu guys, belum tentu ya kan. Nah yang dijual yang mana? Ada si BBRI, BBNI, BMRI, pokoknya semua yang market mover dijual sama dia ya kan. Jangan-jangan dia punya di bawah. Supaya apa dijual? Biar bisa dia naikin di bulan Desember. Jangan-jangan kayak gitu ya enggak. Nah, dari sini nih guys, kita nggak apa-apa, tenang aja. Ya kan? Apa namanya? Saham-saham ini adalah saham yang mempunyai fundamental yang bagus, ya kan? Lo nggak kebayang dong BBRI kolap, BBNI kolaps, apa segala macam ya nggak? Ya kan? Lah, jadi tenang-tenang aja. Kita lihat marketnya kayak apa sih. Dia kemarin tadi merah itu apa emang apa namanya, merah akan turun tren dalam atau merah koreksi, ya kan? Kita lihat aja. Nah, tapi gue juga mau kasih lihat nih, nyaris ngis gitu ya. Juli Agustus ini langsung 1,73 guys. Ingat ya, awal Agustus juga merah jebret, terus hijau terus, habis itu end of August merah lagi ya kan. Nah jadi kalau menurut gua wajar lah, dan dia akan melihat bahwa itu akhirnya at the end of the month Agustus tetap hijau 1,73. Hore, tepuk tangan dulu karena dia berhasil melangsungkan probabilitas 40%-nya lebih baik dan dia ternyata hijau gitu ya. Nah, kita tinggal lihat September ini gimana nih gimana nih ya kan. Ada yang bilang peluang, ada yang bilang harus TP dulu. Kalau gua sih, gua ngelihatnya ya, gue nggak trading IHSG men. Kalau gue trading IHSG indeks ya mungkin gue berharap dia turun ya. Cuman kita lihat, ya kan. Nah kita lihat nih saham-sahamnya ini, kalau menurut gue tetap aja nanti asing-asing akan beli. Mau kemana lagi sih cari duit, ya kan? Mau kemana coba? Buka mall sepi, buka bioskop takut, ya kan? Mau buka bar jam 6 suruh tutup, ya kan? Apalagi yang lain gitu. Nah jadi mendingan kita dagang pecel lele aja ya nggak, LE. Oh ada nggak tuh LE kode sahamnya ya kan? Nah oke. Nah jadi guys ini yang terjadi, oke.
Nah, setelah ini kita lihat nih, di September ini kemungkinan besarnya juga akan merah. Cuman kita lihat bagaimana sih kita mengantisipasinya. Oke? Sip. Kita keluar dulu, masuk ke sini ya. Waduh, ada saham yang dibuka gitu ya. Oke. Kita masuk. Nah, mentok banget sama garis gua ya kemarin ya. Ternyata turun deket EMA 20. Apakah akan turun lagi? Ya udah nggak apa-apa. Kemungkinan turunnya sampai mana, Om? Coba taruh pertama support pertama 5214 ya guys, 5217. Support kedua dia akan ke area-area ya taruhlah di sini 5084 ya. Daerah sini nih ya 5100 5084 ya. Anyway, Baswe, kalau dilihat di situ, siapa sih sektornya yang masih oke? Cie. Sip. Nah, udah ada yang nanya aja nih, siapa nih? Johnny apa Jono? Oh, boleh buy XQ. Oke, bos gitu ya. Oke, nah kita ke sini, guys. Ya, kita lihat. Waduh, pada screening semua. Kayak apaan aja tahu gitu ya. Kita lihat yang begini aja. Yang lain screening nggak jelas. Ya, Sun pinjam. Ya. Oke. Sip. Mana dia? Set. Masih ada properti yang basic industry, ya kan? Lalu ada finance, ya kan? Nah, lumayan nih, lumayan. Oke? Sip. Nah, balik lagi kita ke sini. Ya, tadi lo udah lihat. Jadi ini saham-sahamnya nih yang kita kasih lihat gitu ya. Coba kita lihat. Oh, sini kita tutup. Ininya belum ada ya, benar propertinya ya. Oke, sip. PTPP. Oke, dah. Nah, pertama kita bahas ayam. Oke, lagi enak nih ayamnya. Tapi hati-hati, kalau dia nggak bisa tembus 1256 ya, kalau dia tembus 1256 dia akan ke 1343. SL-nya taruh mana, Om? SL pertama taruh di 1114, SL kedua di 1091. Oke. Lalu setelah itu kita bahas mengenai Antam. Bahas SP dulu, nanti gua kasih tahu cuan dalam kemerahannya gimana. Biar ngeh. Ya kan? Antam mengikuti nilai Inco nilai nikel gitu ya, masih ada peluang walaupun dia merah. Ya, targetnya masih tetap 907. Oke, SL-nya taruh di daerah 772 dan daerah 786. Oke. Lalu ada Tins. Tins. Nah dulu ya kan, masih oke nih, masih on track kalau menurut gua, walaupun merah masih on track ya kan. On track kemana? On track ke 891 ya. SL-nya taruh mana? 763. Oke. Lalu setelah itu Tins ada Agro. Agro mudah-mudahan mantul besok ya ke arah-arah 442. Oke. SL-nya kalau dia mantul taruh di 358. Oke. Lalu setelah itu ada BTPS yang dikerek. Hati-hati ya kerekannya ya. Menurut gue sih lumayan lah kerekannya. Targetnya di area-area 4362. Oke. Lalu setelah itu ada Ali. Sawit. Siapa sih yang ngomongin sawit? Ya, dikerek juga sampai mudah-mudahan sampai 11.110. Ya. Lalu setelah itu ada Inco. Masih jalan. Masih sampai 9.000 ya, turun dikit lah, mudah-mudahan nyampe 4.000-an ya, mudah-mudahan ya kan. Terus kita lihat aja harga nikelnya ya. Set, waduh kenceng bos, oke lah gitu kan. Lalu setelah itu ada saham BBTN. Hati-hati ya, besok mungkin merah dikit. Kalau dia mantul boleh diambil. Oke. Nah guys, kalau gue ngomong nih,
turun-turun kayak gini, ya kan? Belum tentu kan gue bener nih, udah gue panahin belum tentu bener, ternyata turun lagi. Nggak apa-apa gitu kan. Apalagi yang ini nih. Tuh, udah di celana dalemin, ternyata turun lagi. Ya udah, nggak apa-apa ya kan. Yang penting dia mentok SMA 20 dan kotak sebelumnya ada ininya nih. Kenapa gue gambar kotaknya, ya kan? Mudah-mudahan dia mantul. Nah, kalau kayak gini guys, makanya tadi gue di forum saham gue ngomong, ya kan? Gue bilang, apa ya judulnya? Terus ada yang ngomong, Om udah boleh serok belum? Ih, gile nih orang, gue bilang gitu kan. Pisaunya masih jatuh, harga sahamnya masih jatuh. Lo belum tahu reboundnya kayak apa. Kenapa lo harus ambil sekarang? Udah gitu hari pertama lagi apa namanya inian. Mau ngapain gitu loh. Mau spekulasi? Ya udah boleh spekulasi, satu lot aja. Kalau udah kayak begini guys, ya apa namanya, tunggu sampai dia rebound. Nih lihat nih, turun jebret. Iya kalau turunnya 2 kali, kalau turunnya kayak begini turun lagi fake, ya kan? Nah jadi maksud gua lo tungguin aja dulu, ya. Biasanya dia deket-deket EMA 20 memang dia akan mental. Nah kita lihat aja besok mental nggak. Kalau dia masuk dalam lagi hati-hati, ya kan? Nah sama juga kayak begini nih BBRI. Menurut gue sih udah rally ya, gitu ya. Tungguin aja nih EMA 20 nya makin lama makin deket kan. Nah, lu tungguin aja guys. Nih daerah-daerah sini nih memang daerah-daerah rawan nih, daerah rawan-rawan lucu gitu kan. Kalau tahu rawan-rawan lucu Om, ntar gue gambar dah, ya kan? Set, set. Nah, sini dah. Ya, gitu ya. Nah, kalau benar garisnya. Oh, benar. Wah. Wah. Enggak, Ding. Dikit naik dikit. Iya. Wah. Gitu ya. Nah, jadi kalau udah kayak gini tungguin aja guys. Mantulnya kapan mantulnya? Kalau dia mantul bagus banget. Lagi pula guys, ini udah bikin apa namanya, mau bikin channel. Turun, naik. Salah. Naik, turun. Naik lagi nggak? Nah, kalau gue sih optimis orangnya. Jadi gue anggap dia naik lagi. Kalau dia naik kita ambil, oke? Nah, jadi kayak gitu guys ya. Cara cuan dalam kemerahan. Cuan dalam kemerahan itu adalah lo biarin merahnya jalan dulu, di saat dia mantul lo hajar. Di saat lo misalnya kayak begini nih. Nih, merah tadi kan? Biarin aja. Terus abis itu ada long leg, ya kan? Kalau waiter apa namanya? Kalau cowok doyan banget tuh ada yang long leg, ya kan? K-pop apa K-pop girl ya kan. Nah jadi kalau udah kayak gini guys tungguin aja, ya kan. Kalau udah kayak gini besok mantul lo hajar cetet gitu kan, dapet. Nah jadi kayak gitu, oke. Lanjut nih, kalau misalnya yang lain-lain nih Om, yang kayak gini-gini Om, gimana Om? Nih ya tungguin aja mantulnya. Kalau lo mau swing itu kayak gitu. Kalau lo copet, copet itu momentum. Momentum apa? Di saat dia udah naik lo copet. Nah itu baru salah kalau misalnya lo copet di merah. Kalau lo nggak tahu copetnya gimana, pergerakan bandarnya siapa, lo bingung men. Dulu gua sama si Raja Copet Reza pernah tuh trading bareng, cetak 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 ngomongin agro gitu kan. Nah trading di agro kebetulan salah satu dari kita bingung naronya. Nah kebetulan gua baca, oh ini si ini nih yang ngambil. Nah udah tinggal seret, begitu dia ngambil gede kita bisa ngikutin. Nah ini tuh ada caranya men, ada caranya, hati-hati ya gitu. Oke, nah kita lanjut ya. Itu caranya ya, daging tuh tunggu dulu, turun kayak gini tunggu nih sampai selesai, udah nih udah kelar, udah gitu kan, udah. Nah, baru lo ambil, ya kan. Kalau lo ambil kayak gitu enak banget guys, ya. Coba lo ambil kayak gitu, ya. Nah habis itu kita lanjut ya.
Nih, tebik. Ya, mudah-mudahan dia bisa tembus dari 1351. SL-nya lo taruh pertama di bawah 1260, lalu di bawah 1230. Ya. Terus habis itu ada SSMS ya. Nih kayaknya dia mau breakout nih ya. Kalau dia breakout targetnya ke arah-arah daerah sini nih guys. Ya, pertama dia tembus sini 884 mudah-mudahan, lalu dia tembus 934 ya SSMS. Habis itu ada Ali. Udah ya alinya. BTPS udah. Terus lumayan nih cepet nih gue. Apik. Nah, ya udah berapa kali sideways. Kalau dia tembus di sini, ambil guys. Ya, lumayan nih, apalagi di atas area hijau ini atau garis biru ini, ya kan? Support targetnya 1030. Oke, SL-nya taruh di saat breakout aja nih di bawah sini 870 gitu ya. Lalu setelah itu oke guys, Rals sama main. Ya, ini kemarin ada gap, habis itu dia turun. Ya. Nah, apakah dia akan nutup gapnya? Boleh dilihat-lihat ya, targetnya 700 dulu. Lalu ada main. Main masih sideways ya guys gitu ya. Dia kemarin mau coba breakout, kalau dia turun lagi hati-hati, dia bisa ke 561 ya. Kalau dia naik ya targetnya ke arah 682. Oke. Itu main. Setelah main Cepin. Oke. Cepin juga sama dinaikin gitu ya. Mungkin ada news yang gimana gitu ya. Ingat masih sideways. Kalau dia keluar dari sidewaysnya boleh dibeli ya. Kalau belum keluar dari sidewaysnya jangan dibeli ya. Arah-arah 7223, 7221. Oke. Lalu setelah itu, setelah main ada Cepin POWR. Nah, ini buat copet ya, boleh ya diambil ya. Targetnya daerah sini 639 aja. Cukup nggak tuh? Ya kan? SL-nya di mana? SL-nya taruh di 624. Oke. Lalu setelah itu ada NATO. Ya. Seru nih, panjang ya. Dia baru ini banyak gap-gap, hati-hati gitu ya. Mudah-mudahan bisa lancar jaya. NATO-nya sampai ke 595. Hati-hati ini goreng. Nah, ya, lalu ada keren. Saham-saham kalau lagi merah gini kebanyakan nih saham-saham yang third liner, second liner gitu ya. Kayak gini nih. Keren ke 122, dia targetnya 158 atau 154 gitu ya. Mudah-mudahan besok jalan lagi kerennya. Lalu setelah itu ada tamu. Mungkin mau jalan goreng-gorengan ya. Kalau enggak ya stay out aja, stay out ya kan. Lalu ada ADMG. Ya, ini juga jarumnya panjang-panjang, hati-hati ya guys. Ya, kalau mau copet sih boleh gitu ya. Hati-hati aja, target-target copetnya jangan banyak-banyak. Daerah 125 atau 129 udah oke gitu ya. Kalau lo pakein mau menuju arah, lo TP dulu sebagian gitu kan. Lalu ada ADMG best. Best juga lumayan ya. Nah, cuman dia nggak bisa tembus nih dari area sininya. Jadi hati-hati guys. Ya, kalau dia nggak tembus lagi sekali lagi, monggo dibawa turun dulu gitu ya. Tapi kalau dia tembus di kotak ini, mungkin dia akan ke area-area daerah sini 202. Oke. Lalu setelah itu, setelah best ada J Sky. Ya. Baru naik dari gocap, nggak gocap ya, 870 gitu ya. Boleh buat dicopet ya, area-area 110 nih ya. Boleh dibuat dicopet, jangan banyak-banyak soalnya jarumnya panjang. Kalau jarumnya panjang
nanti lo kena, lo beli di pucuk, sahamnya kagak liquid, mate nggak lo. Lalu LSIP LSIP belum ya. LSIP juga mulai naik ke atas ya, karena CPO-nya set. CPO-nya lumayan nih, lagi naik ya di atas gitu ya. Mudah-mudahan lancar jaya, ya kan? Nah, CPO-nya mudah-mudahan lancar jaya. Terus habis itu SMSM ya. Ini targetnya ke arah sini nih, 1275. Worth it nggak? 25 perak ya. Kalau dia bisa tembus baru deh ke arah 1349. Oke. Lalu setelah itu ada INKP. Nah, INKP takut banget sama EMA 20 ya. Mudah-mudahan karena dia mau bagi dividen, katanya hati-hati ya sama antara ex-date dan come-date ya. Hati-hati ya guys. Nah, targetnya daerah-daerah sini dulu lah 9945. Ya. Kalau misalnya dia udah turun duluan, hati-hati tuh bisa kejerembab di garis-garis yang ini nih. Ya, mungkin di 9 ribuan. Oke. SL-nya kalau mau ngambil udah tinggal 2 hari, hati-hati ya guys. 8860 ya. Lalu setelah INKP ada BBRI tadi udah ya. BBCA juga udah. BBNI ya ke arah sini. MA20 dulu, biarin aja dia. Kalau biasanya nih kalau yang kayak begini, besok banyak yang nyerok loh. Nyerok mah ya udah biarin aja dia cerok. Kalau bener nyeroknya dan bener-bener confirm mantul, baru lo ambil. Oke. Nah, setelah itu ada MDKA. Mulai mengecil ya ininya ya, mungkin takut sama kotaku gitu ya. Mudah-mudahan dia loncat lagi. Batas areanya ya daerah-daerah sinilah 1663, 16700. Mudah-mudahan dia naik gitu ya. Sedangkan emasnya lumayan asal dia di atas EMA 20 sih boleh lah kita ambil ya kan. Terus abis itu ada Citra. Nah, pas banget ya. Cetok. Aduh. Semoga dia bisa tembus ya. Kalau menurut gua dia koreksi dulu dikit, abis itu dia coba tembus. Ya, sideways dulu dikit, abis itu dia coba tembus. Abis itu setelah itu ada BSDE. BSDE masih turun ya guys. Nah, target areanya sih 767, 7766 gitu ya, atau 755. Targetnya masih daerah sini. Ya. Mudah-mudahan dia lancar. Lalu ada PTPP. PTPP juga udah mau tembus dari kotaknya nih guys. Hati-hati ya. Hati-hati banget. Mudah-mudahan dia lancar mantul ya. Oke. Lalu setelah PTPP ada apa? Oh, ini banyak nih. Ya. Titipan. Breeze. Ya. Menurut gua sih lagi istirahat ya. Nggak apa-apa lah naik lagi ke ujung gitu ya. Ini nggak apa-apa lah gitu kan. Mudah-mudahan tembus lagi. Setelah Breeze ada UNTR titipan. Emang dia sideways-nya di sini 22619 ya. Mudah-mudahan dia nggak jebol ke bawah gitu ya. Dan masih di atas masih lancar jaya gitu ya. Lalu setelah itu ada Doit. Doit juga begitu. Keinian di EMA 20-nya gitu ya. Kalau mantul boleh diambil ya. Lalu setelah itu EMA ini kalau misalnya mantul 275 jadi SL-nya, stop loss-nya. Doit wood. Nah, ini masih sideways ya di atas, which is okay lah gitu kan. Nanti bisa kalau dia bisa tembus 453 boleh naik ambil lagi ke atas. Lalu setelah itu ada Aces ya. Aces masih turun ya guys. Targetnya sih masih daerah-daerah sini nih. Ya, area-area sini nih mantulnya nih. Nih, ya.
Nah, area-area mantul sini nih. Lalu kalian mau ambil ya. Mudah-mudahan dia mau mantul ya. Nah, daerah-daerah sinilah, daerah-daerah pantulannya ya. Oke, mudah-mudahan dia besok hijau. Terus habis Aces ada ASI. ASI masih sideways ya, tapi udah di atas. Kalau dia breakout boleh nih diambil. Model-model kayak si BBRI. Ya. Oke. Ya. Oke, ketinggian. Nah, ya. Dia kemarin sempat naik, false breakout. Nah, coba apakah dia akan naik lagi? Coba dilihat ya. Overall sih masih oke nih garisnya, ya. Oke. Itu aja guys. Jadi ingat ya, ambilnya itu di saat dia mantul. Cara cuan dalam kemerahan ya. Mau dia fast trade, mau dia swing, mau lo position trading, kalau dia merah diemin dulu, biarin aja. Siapa tahu besok gimana gitu kan? Siapa tahu besok mantul, ya baru kita ambil ya. Kalau nggak mantul ya biarin aja, tunggu dulu. Jangan kesusu ya. Ojo kesusu gitu ya. Oke, sip. Oke, sekarang silakan tepuk jidatnya ya, ceplok gitu, tapi santai abis itu. Oke. Semoga bulan September good week dan semoga kita cuan semua. Oke, selamat malam guys. See you. Bye bye.